Assalamualaikum. Ada apa kalian narik saya? Ada apa, mereka pada turun semua, ada apa yang terjadi? Ada makhluk tadi itu menyerang di daerah sini. Mereka membabi buta. Siapapun yang ada di hadapannya dihabisi. Lebih baik daripada kalian yang celaka. Kalian menghindar saja dari tempat ini. Tuh, semuanya pada teriak. Apa kau tahu pimpinan yang ada di daerah ini siapa? Kau tahu atau tidak? Saya tahu. Tampukan saya dengan pimpinanmu. Siapa namanya? Panggilkan. Assalamualaikum. Siapa kalian? Di sini sedang penting. Saya lagi menunggu pimpinannya di daerah ini. Kebetulan saya. Mohon maaf, Tuan. Sebenarnya ada apa, Tuan? Yang jelas, dia datang secara tiba-tiba dan mengamuk, menyebabkan banyak warga saya yang mati. Kalian kalau mau mengungsi, mari saya tunjukkan jalannya. Terima kasih, saya akan turun saja nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya takutkan dan karena itu sudah paham. Assalamualaikum. Saya Nagari Wijaya. Tolong kalian manusia, bawa cucu saya jauh dari tempat ini. Sebenarnya apa yang telah terjadi di atas sana sehingga ramai sekali seperti ini? Ada makhluk yang besar sekali dan bangsa-bangsa kami ketakutan. Makhluknya seperti apa, Yang? Dia makhluk yang besar sekali, seperti makhluk yang lepas dari belenggunya. Lepas dari belenggunya? Iya. Kenapa yang mengatakan lepas dari belenggunya? Dari kedua tangannya ada rantai yang telah terputus dan kakinya. Terima kasih, Yang. Nanti saya akan bawa Nir Santoni akan dari jauh tempat ini, insya Allah. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Baik teman-teman, ini kita harus cepat-cepat mengabarkan kepada Tuan Bilo, karena yang saya khawatirkan apakah makhluk itu adalah Barnabun yang sudah bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini, Tuan Bilo. Malam hari ini ketika saya mencoba untuk menelusur lagi untuk mencari informasi, saya melihat banyak sekali makhluk yang turun ketakutan kocar-kacir dikarenakan ada berita bahwasanya makhluk tinggi besar membabi buta. Seperti apa itu ciri-cirinya di sana? Dia tinggi besar bertanduk dan memiliki kayak rantai yang putus buat membelenggu itu. Betul. Apa ya itu bukan karena pun yang telah bangkit dari belenggunya? Karena katanya tidak memiliki akal sehat. Jika memang hal itu sudah terjadi, ini sangat gawat di sana. Tapi satu parasit itu masih di tangan saya. Jadi apa itu mungkin di sana? Siang kemarin itu anak buah dari Nenek Sebring datang dan mengabarkan sudah ditanamkan 10 parasit ke tubuhnya Iblis Barnabun. Berarti 12 parasit itu sudah ditanamkan semuanya di dalam tubuh Iblis Barnabun. Baiklah ke sana. Saya akan memastikan terlebih dahulu apakah makhluk yang mengamuk itu Iblis Barnabun yang bangkit ataupun makhluk lain yang memang terlepas dari belenggunya. Waalaikumsalam. Yang. Nah, Bagaimana Yang Martaji? kau ngampurane nyong. Nyong sing anu salah ngomong maring gandene. Yang mau ngomong gimana emang ini? Alah, aja dibahas banyak isin dadi wong tua kok ngomong ora pecus. Yang aku posisinya serba salah waktu itu Yang. Ya nyong ngampurane banget, tapi siki wong sekerajaan wing ngerti kabeh. Sebenarnya masalah sing lagi kok ngadepi ku anu masalah kepribadian. Jadi seperti ini Yang. Awal mulanya ya
ketika saya datang ke atas sana tuh yang bukit di sebelah Oh, sana. gunung sing sebelah sana. Ya. Mendengarkan berita ramai banget, ternyata ada makhluk tinggi besar bertanduk sedang mengamuk membantai di sana. Dahulu yang membelenggu iblis Barnabon waktu ngamuk itu ada 4 orang. Salah satunya saya tahu namanya. Siapa itu? Yang Martaji. Yang terakhir membelenggu namanya saya lupa, tetapi dia mati. Hanya sisa 3 yang hidup, tetapi yang saya ketahui adalah si Ohar Sasmaya itu. Apakah bisa diajak kerjasama untuk Ohar bisa membelenggunya lagi ya? Kalau untuk itu ya saya tidak tahu, Nang. Ya wis sing penting ke Ohar Sasmaya urusannya Nyomar tadi. Ya wis, nyorep langsung mangkat. Maaf, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pengen memastikan apa bener kuping nyong ora salah. Apa bener sing disebut nama Martaji gue Ohar Sasmaya. Benar tadi yang Martaji bilang seperti ini. Yang membelenggu dari iblis Barnabon, salah satunya itu namanya Ohar Sasmaya. Dan yang Martaji itu sudah mencarinya, yang cari. Sebenarnya nyong ngerti Ohar Sasmaya gue siapa, Nas? Tapi yang jadi masalah, apa iya Ohar Sasmaya gue gelem dijak kerjasama karo dewek nang? Ohar Sasmaya gue kanu tahu ana selisih paham karo Eyang Prabu nang. Sama yang Prabu yang Sarif? Iya. Ya seperti ini aja yang Sarif. Kan tidak ada salahnya untuk menanyakan ke sana. Apa yang Sarif tahu keberadaan terakhir ada di mana? Nek tempatin disit aku ngerti. Cuma kabar terakhirnya ke aku ora ngerti. Gak apa-apa, saya datangi aja yang. Aku sing diledek dewek nang. Karo Eyang Prabu kue disit kue musuh bebuyutan nang. Bisa dikatakan kue ilmune yang pada baik. Pasti tingkat tinggi pada yang. Iya. Sing jelas pertemuan terakhir kue langkah sing menang, langkah sing kalah. Cuma Ohar Sasmaya kue si anak dendam karo Eyang Prabu. Selisih paham lah. Kita datangi saja terlebih dahulu, kita bicara secara baik-baik. Barangkali si Ohar Sasmaya mungkin sudah berubah. Ya. Ya nek emang bener-bener kau arep nemuni Ohar Sasmaya kue. Ya arep tek cucuk nani aku. Kok jane wis padha nekele. Tadi ketika yang Martaji pergi, yang Sarif itu datang mengabarkan ternyata Ohar Sasmaya itu adalah musuh Eyang Prabu. Alah bingung. Dulu pernah berselisih paham yang. Alah, kita ora dadi ora yakin. Ki mending balik bayu. Kuwi untuk bandingane karo dewek nang. Temenan. Tapi tadi saya menemui Patih yang Martaji. Bilo juga demikian. Bagaimana ini saya punya rencana seperti ini, Tuan Patih dan Tuan Bilo. Katanya, ya kita berpikir positif saja. Siapa tahu si Ohar Sasmaya itu sudah berubah yang. Pati karo Bilo orang ngomong kok kon mundur baen. Ya dicoba dulu, siapa tahu adalah jalannya. Oke, tapi nek temenan si Sasmaya kae lawan Eyang Prabu, yakin wis utuh bandingannya karo dewek nang. Yang bismillah lah yang, doakan saja lah yang. Ya wis, mangkat. Siki cepetan. Aja ngasih ditunda-tunda. Salaman megang apa itu, Mas? Perban. Perban atau megang sesuatu? Perban.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ohar. Perkenalkan, nama saya Ganang. Saya tidak ingin tahu hal itu. Yang jelas, ramalan saya sekarang sudah terbukti. Anak turunan dari Prabu akan datang ke tempat saya dan mengemis-ngemis bantuan terhadap saya. Jika memang seperti itu, saya pamit saja, Tuan Ohar. Tidak ada mungkin kata salah ataupun kilah dari keturunannya yang Prabu, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Jika tujuanmu hanya itu saja, ya sudah, silakan kembali saja. Maafkan atau tidak, Tuan Ohar? Saya tidak akan pernah memaafkan Prabu. Bagaimana dengan saya? Jika kau memang ada sesuatu, cepat sampaikan. Kau tak perlu bertele-tele. Dahulu kala jenengan ada dan 3 orang sahabat jenengan pernah membelenggu ataupun merantai salah satu makhluk yang hampir memporak-porandakan pulau ini. Saya mendapatkan kabar dan teman-teman saya bahwasanya iblis Panabon akan dibangkitkan lagi menggunakan parasit, dan kemungkinan besar kalau semisalnya iblis Barnabon berhasil keluar dari belenggunya, dia akan mengamuk, bahkan mungkin lebih parah dari kebangkitan Barnabon tempo dulu. Saya saja sendiri bisa mengurusinya, dan saya sudah tidak ada urusan lagi dengan Barnabon. Ya memang tidak ada urusan lagi dengan... Jika kau ingin berbicara dengan saya, berbicaralah menghadap dengan saya. Nang, beli penang. Terungok-rungok nah. Omongannya makhluk ya. Wis ora bener babar blas. Ujarku nang dunia ki sing omongane ora bener kuryong tok. Tengane ana sing luwih jelek sekangnya. Seperti ini saja. Saya akan membantu untuk menghentikan iblis Barnabon itu. Tapi saya meminta satu syarat kepadamu. Apa itu syaratnya? Datangkan Prabu ke tempat ini. Terima kasih, saya pamit saja. Wis nang, lu ngapain nang? Ora kau gawe ngomong karo makhluk kayak kiye. Lepaskan saja. Titipkan salam saya terhadap Prabu. Datanglah ke tempat saya. Maka permasalahanmu akan saya selesaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah Kisanak sudah mendapatkan hasil atas pertemuan Kisanak? Ya tentunya bersyukur tidak terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, walaupun jawabannya tidak sesuai dengan harapan. Saya lebih memilih untuk pergi daripada saya merasa sakit hati dibilang yang tidak, apalagi mencakup leluhur saya, Tuan Biro. Baiklah, tidak masalah Kisanak. Dan saya datang ke sini ingin mengabarkan mengenai makhluk yang mengamuk dan membuat onar itu, Kisanak. Makhluk itu bukanlah iblis Barnabon, Kisanak. Makhluk itu memang makhluk ciptaan dari Profesor Aguan, hanya untuk memfitnah Kisanak. Dengan adanya makhluk itu sedang mencari Kisanak, manusia yang bernama Gana, karena makhluk itu mengucapkan bahwasanya dirimulah yang sudah melakukan sebuah kesalahan sehingga dia marah Kisanak. Dan Kisanak harus tetap berhati-hati, karena tentunya dengan kejadian ini akan ada banyak makhluk yang menghampiri Kisanak dan menyalahkan Kisanak.
Dan kabar terakhir, parasit itu sudah berhasil ditanamkan 11 Kisana. Baiklah Kisana, saya dan yang lainnya masih mengumpulkan banyak sekali informasi untuk langkah-langkah ke depannya. Dari informasi yang Patih berikan, saya pun belum bisa memutuskan langkah apa yang tepat untuk kita lakukan di sana. Assalamualaikum. Jadi wujud manusia yang bernama Kanang itu seperti dirimu. Alangkah baiknya kau serahkan parasit yang kau ambil dari Profesor Aqua. Oh. Karena di sini kau itu sudah di ujung kematiannya. Banyak sekali makhluk yang sekarang mencari dirimu. Saya tidak takut. Jika kau tidak mau menyerahkan parasit itu, maka saya akan teriakkan. Saya akan panggil seluruh warga di dusun Kiring Gintung ini. Itu sedang mencari dirimu. Saya tidak takut. Karena kau tidak mau untuk memberikan parasit itu, maka para warga di dusun ini akan membunuhmu karena mereka semua sedang mencarimu. Saya tidak takut. Batalkan saja penelitian itu. Oi para warga, Balura, disinilah manusia yang bernama Kana ini. Dia yang sudah menyebabkan kekacauan ini. Ini manusianya di tempat ini. Silakan kalian meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Karena mereka lah yang mengakibatkan kekacauan ini. Oi para warga. Di mana Tuhan? Pak Lurah, manusia yang bernama Kanang itu di mana? Inilah manusia yang bernama Kanang. Manusia yang disebutkan oleh makhluk-makhluk itu. Dan manusia yang menyebabkan kekacauan ini. Bukankah kalian ini manusia yang kemarin malam saya temui dan menanyakan siapa yang sedang membuat onar? Ternyata itu hanya kedok. Malah justru sebenarnya kalian yang memerintahkan makhluk untuk berbuat onar di desa kami. Sudah jelas di sini Pak Lurah, bahwasanya manusia ini itu sangat pandai untuk memutarbalikkan fakta dari apa yang terjadi. Tolong baca dari gaya bicaranya. Andai saja saya bersalah, saya tidak mungkin bisa setenang ini. Tidak. Semua bukti menunjukkan bahwasanya kau yang bersalah. Ya udah, kalau saya memang sudah bersalah, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu terlebih dahulu. Ikut dengan saya. Cepat. Harus mempertanggungjawabkan. Bunuh saja Pak Lurah. Dik, burung. Mas kalian di bawah itu. Mas kalian di bawah. Gun. Kemana mas? Mas? Kemana ya? Gak ada kok. Di mana dik? Mana kok nggak kelihatan di kamera? Mana? Bok ketinggalan kok. Banter banget nih. Cepetan kok, banter banget kok. Cepet banget nih. Kau tidak boleh kemana-mana. Ini manusianya, Hakim. Apakah benar kau manusia yang bernama Kanang?
Benar Hakim, saya yang pertama kali. Silakan duduk. Jika memang kau adalah Ganang yang dimaksud oleh makhluk itu, berarti kau memang benar-benar bersalah di sini. Ini saya tanyakan kepada Hakim dan Pak Lurah. Apakah Pak Lurah dan Pak Hakim pernah mendengar yang iblis bernama Barnabon? Ya. Siapa itu iblis Barnabon? Iblis Barnabon adalah iblis yang dahulu meluluh lantahkan tanah ini. Setuju Pak Lurah? Saya memang pernah mendengar iblis yang bernama Barnabon. Tetapi saya tidak pernah melihatnya secara langsung. Karena kejadian itu, saya belum lahir ataupun diciptakan di dunia ini. Di manakah iblis Barnabon sekarang berada, Tuan Hakim? Apakah Tuan Hakim tahu? Saya tidak mengetahuinya. Setahu saya, iblis Barnabon yang kau sebutkan itu sekarang dibelenggu. Itu cerita dari leluhur saya. Lalu apa sangkutannya iblis Barnabon dengan dirimu? Awalnya seperti ini. Pernyataan yang kau sampaikan sebenarnya itu bisa saja memang karangan dari dirimu. Tapi menurut saya tidak yakin jika manusia bisa menceritakan hal itu jika tidak menjalaninya. Di situ adalah pertimbangan saya. Profesor Agun itu curang, Pak Hakim. Dia meminta parasit Idriska kepada kami dengan berpura-pura menjadi makhluk baik. Padahal niat dia jahat untuk membangunkan iblis yang dulu pernah memporak-porandakan pulau ini. Baiklah, di sini saya bisa memutuskan. Dari cerita yang kau sampaikan, itu menguatkan saya bahwasanya apa yang diceritakan oleh Ganang ini itu benar-benar dia mengalaminya. Karena pada saat dia menceritakan, kau tidak mendengar dan kau tidak memperhatikan. Akan tetapi ceritanya itu sama.